Ini merupakan lokasi kampung dolanan yang berada di Borobudur. Ada tempat buat permainan tradisional atau gangsing. Ada saung. Ini merupakan lokasi yang sunyi dan adem untuk dinikmati. Ada egrang juga, ada congklak juga. Jadi kampung dolanan ini merupakan kampung permainan tradisional yang ada di Borobudur. Jadi wajib dikunjungi dan wajib kita lestarikan. Persiapan baru diputusin. ini angklung, masih sangat banyak sekali angklung yang berada di kampung dolanan Borobudur. Ada berbagai kopi, ada kopi ireng, kerinjing, papupa, omah kopi, papupa, dan gula aren. Ya, saya bilang di Indonesia satu-satunya orang yang memiliki koleksi gasing terlengkap adalah Pak Endi Aras almarhum. Kemudian ketika kita berdiskusi, kebetulan kami sering bertemukan di beberapa event. Kalau beliau ini kan hanya kolektor, jadi barang itu kan hanya dikoleksi saja. Nah, kalau saya ini karena berbeda sedikit pandangannya, bagaimana caranya alat-alat itu bisa dimainkan kembali, sehingga muncullah ide dan gagasan bersama-sama. Kalau gitu kita buat satu wahana permainan tradisional. Nah, kemudian kita namailah Kampung Dolanan Nusantara itu. Nah, Kampung Dolanan Nusantara itu kita punya tujuan adalah mengangkat kembali kekayaan budaya Indonesia, budaya Nusantara yang berbentuk dolanan tradisional kepada anak-anak generasi sekarang. Jadi kemudian kampung dolanan ini bagaimana wujudnya adalah kita punya galeri, kemudian wahana, halaman tempat untuk bermain, untuk memainkan kembali dolanan tradisional itu, dan juga ruang untuk workshop, untuk berkegiatan, misalnya membuat dolanan tradisional. Misalnya anak-anak diajari membuat layang-layang, membuat gasing, membuat mainan-mainan lain dari bahan-bahan alam sekitar. Kira-kira begitu. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa mulai dari awal dibentuk itu kampung dolanan itu konsepnya adalah menyajikan kembali permainan tradisional tempo dulu pada generasi sekarang. Maka kita ada yang namanya wahana permainan. Wahana itu ya kita siapkan beberapa arena, misalnya arena adu gasing, kemudian beberapa permainan jungkat-jungkit, ayunan dan lain sebagainya. Kemudian halaman rumah ini memang di kampung ini kita bisa fungsikan sebagai bermacam-macam kegiatan permainan tradisional, bisa naik egrang, bisa bakia, bisa egrang batok dan obat sodor dan permainan lainnya. Kita fungsikan halaman itu sebagai arena bermain. Kemudian kita juga punya galeri. Galeri ini adalah memajang
beberapa koleksi permainan tradisional, ada gasing, ada perahu otok-otok, ada permainan-permainan yang lain, yoyo dan lain sebagainya. Dan dulu kita juga pernah punya yang namanya apotek hidup. Apotek hidup itu tanaman-tanaman herbal yang bisa digunakan untuk kesehatan. Tapi itu dulu karena ada musim kemarau yang panjang, jadi beberapa tanaman memang mati sehingga kita tidak bisa merawat. Jadi yang terakhir kita punya warung Cindramata. Jadi kita ada wahana, galeri, kemudian warung Cindramata. Warung Cindramata itu masih ada. Kalau dulu tempatnya di sebelah sana, kita sekarang mobile aja, tergantung situasi keadaan bisa dipindah-pindah. Warung Cindramata itu kita menyediakan beberapa oleh-oleh Cindramata, tapi yang bentuknya tidak jauh dari dolanan tradisional. Target sasaran pengunjung atau wisatawan di sini itu anak-anak atau siapa? Kalau ngomong siapa yang berkunjung di sini, sebenarnya dari awal kami itu mentargetkan sebenarnya limpahan wisatawan dari Candi Borobudur. Jadi orang-orang yang berwisata ke Candi Borobudur, kita harapkan itu juga mereka mengunjungi tempat ini. Tetapi ternyata segmen wisata yang terbentuk di kami ini berbeda. Ternyata orang yang berkunjung ke Kampung Dolanan ini ya memang niatnya memang ke Kampung Dolanan. Jadi jarang sekali tamu yang berkunjung ke Candi Borobudur kemudian ke sini atau ke sini terus ke Candi Borobudur, itu jarang sekali. Jadi mereka memang sengaja mengambil waktu untuk ke Kampung Dolanan. Nah, komponen yang biasa berkunjung ke Kampung Dolanan, berkegiatan di Kampung Dolanan itu sebenarnya didominasi 70% pelajar. Pelajar itu baik mulai dari PAUD sampai mahasiswa. Jadi kalau usia kita tidak terbatas. Kemudian sisanya adalah umum, bisa family dan corporate atau umum gitu. Jadi 70% itu memang dominasi yang berkunjung itu adalah pelajar, baik dari tingkatannya dari PAUD sampai mahasiswa. Yang paling mendominasi sih kalau pas usia sebelum pandemi itu memang anak-anak TK dan PAUD, SD, itu yang mendominasi. Tapi selama masa pandemi berbalik, yang mendominasi adalah umum, grup, family, gathering, kemudian corporate, kemudian instansi, dinas-dinas itu juga banyak sekali pas usia pas masa pandemi. Kalau di sini ya Pak, kan ada nggak tagline atau hashtag yang untuk menarik pengunjung yang khas dengan Kampung Dolanan? Ya, hashtag itu kalau kita misalnya mengupload di media sosial, kebetulan kami ini belum pernah melakukan promosi yang berbayar. Jadi kami sampai hari ini masih memanfaatkan media sosial yang free. Jadi kita belum pernah yang beli ya, karena ada itu yang misalnya di Facebook atau IG tapi yang berbayar. Kita belum pernah melakukan itu. Jadi sampai hari ini kita masih pakai yang free aja. Makanya saya sepakat ketika kita memang harus membantu dengan hashtag. Nah, hashtag itu yang kita gunakan memang kadang-kadang bagaimana supaya bisa menjaring agak luas. Misalnya hashtag itu yang kita cantumkan nomor 1 ya wisata Borobudur, wisata Magelang, kemudian wisata edukasi. Yang paling sering itu wisata edukasi itu. Kalau itu tidak pernah kita tinggalkan karena ini adalah untuk mengarahkan pengunjung itu. Memang kadang-kadang dia mencari di mesin pencarian Google itu memang kalau yang segmen kita pelajar itu ya cari yang wisata edukasi gitu. Nah, kita hashtag wisata edukasi itu kita tidak pernah tinggalkan. Jadi kita memang lebih ke sana. Jadi wisata Magelang, wisata Borobudur, wisata edukasi. Kemudian kita tambahin lagi biasanya ya dolanan tradisional. Paling itu saja sih. Atau satu lagi ya wisata desa. Kalau desa wisata lain ya, ini wisata desa, jadi wisata di desa. Itu paling hashtagnya. Oh, iya. Jadi agak banyak hashtagnya. Terus program kerja yang sedang dilakukan? Ya,
Kalau program kita kebetulan di awal 2022 ini memang sebenarnya ingin, karena situasi kondisi pariwisata ini berubah ya saya bilang kondisinya memang belum pulih dan ada kecenderungan perubahan baik dari segmen pengunjung dan juga segala sesuatunya, sehingga kita juga pengen menyesuaikan dengan kondisi itu. Kalau kemarin itu memang banyak didominasi oleh pelajar, ini kita yang kita sasar adalah umum, sehingga beberapa kita ingin aplikasikan ini setelah Idul Fitri ini adalah kita lebih akan mengenjot ke warung kulinernya, warung kuliner tradisionalnya. Jadi supaya kita juga bisa tetap bertahan, survive di masa yang belum menentu ini gitu. Jadi kalau tadinya sih kita memang mengandalkan dari kegiatan saja, kunjungan kegiatan saja, tapi untuk mempertahankan eksistensi kampung dolanan ini juga perlu biaya yang tidak sedikit, sehingga kita harus putar otak gimana caranya. Kemungkinan ini setelah Lebaran ini program kita adalah kita mengaktifkan yang namanya warung kuliner tradisional, dan kita angkat tetap menu-menu tradisional, menu-menu desa, menu-menu nusantara. Itu untuk yang masak nanti ya dari beberapa warga yang kita latih. Jadi kita nanti setelah Lebaran ada pelatihan boga dulu kira-kira 2 minggu untuk menjaring masyarakat, juga kita panggil pelatih untuk